Udah, udah, udah boleh mulai nih. Halo guys, kelihatan nggak? Iya, bahas bio. Iya, iya. Nah, Kok chatnya nggak kelihatan ya? Lu bisa pada lihat chatnya nggak? Nggak kan ya? bisa. Dulu kok bisa lihat juga. Di atas dia mah. Oke. Nomor 1, dengan adanya pembuahan berganda pada spermatopita, maka ada jaringan yang berkromosom 3N. Pembuahan berganda. Maaf kalau nggak rapi, gue nggak punya pen tablet ya. Kecil. Kelihatan nggak sih? Kegedean nggak sih? Fertilisasi ganda ini ada 2. Yang pertama, inti ovum sama inti sperma menghasilkan zigot. Yang kedua, inti KLS ditambah sama inti sperma menghasilkan endosperma. Makanya jawabannya yang delta. Paham nggak sih? Kecepatan nggak sih? Ada suara nggak sih? Ada. Oke. Beneran. Dalam hidup tumbuhan paku, zigot tumbuhan paku akan berkembang menjadi, ini kan ada bagian tumbuhan paku ya, ada daun hidupnya. Nih, dibilang dari zigot tumbuhan paku menjadi sporofit. Salah. Nah, berarti jawabannya yang A. Kalau nggak tahu nanya ya, gue nggak bisa. Gue pertama kali ngajar pakai Zoom nih. Oke. Bunga Latirus adoratus berbunga ungu, C besar, C kecil, P besar, P kecil, disilangkan dengan bunga berwarna putih, C kecil, P besar, P kecil, akan menghasilkan keturunan berbunga ungu dan putih. Yang ditanya perbandingannya. Gue pakai cara apa namanya? Garpu tala. Jadi ini C ini sama, kok C-nya ada 2? Bentar. Oh enggak. C ini kali C ini, terus hasilnya jadi ini. Terus C ini kali C ini, hasilnya jadi ini. Sama P juga kayak gitu. P ini dikali P ini, hasilnya jadi ini. Terus P yang besar dikali P yang kecil, hasilnya jadi ini. Kenapa 2? Karena kan 2 kali. P kali P kecil, P kali P kecil. Terus sama satu lagi, P kecil sama P kecil, hasilnya ini.
Terus tinggal dikali aja. C besar, C kecil dikali P besar, 1 C besar, C kecil, P besar, P besar. Terus, dan seterusnya ini, gue lupa isi kayaknya. Paham nggak sih pakai garpu tala? Kayak biasanya pada pakai ini ya, apa namanya, tabel ya. Berarti kan ini kan ungunya, yang putih kan katanya C-nya kecil ya. C-nya kecil berarti cari C-nya yang kecil. Berarti ini C kecil. C kecil sama C kecil, P besar, P kecil. P besar, P kecil. Ini berarti resesif, berarti putih. Terus ini juga putih. Iya, 1 bulan. Iya, juga putih. Ya Allah, 11 ya, nambah 1. Berarti perbandingannya ungu 3 banding 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin apa? Ini gue kurang tahu. Gue searching di Google, tapi caranya ini ditambah semua. Ini tambah semua hasilnya 99%, dikurang 100, hasilnya 1%. 1%-nya dikali 2,5 liter. Jadi sini 2, liternya. Maka hasilnya 0,025. Mungkin masih ada yang belum gitu. Esa itu yang apa? Lupa mute aja nih. Bentar. Udah aku mute. Oke. Ada yang mau ditanya sampai sini? Jelas gak sih? Teman. Oke. Kita lanjut yang lain. Kenapa 2P besar? Ini loh, kan kalau yang misalnya cara biasa kan C. Ya ampun. Antara yang PP ini dulu. Kan ini kali ini. Terus ini kali ini. P besar, P kecil tuh. Terus P kecil kali P besar. Makanya ada 2 makanya ada 2 P besar sama P kecil. Paham nggak, Revelina? Oke. Terus nomor 4, jadi buat cari presentasi air yang tidak diabsorpsi, 100 dikurang, ini hasil tambahannya 99% kan dikurang, dapat hasilnya 1% nih. Terus buat cari volumenya tinggal dikali volume minimumnya ini. 1% dikali 2,5, hasilnya 0,025. Sarah paham, Sarah? Oke. Lanjut ya. Ada lagi ya? Nggak ada ya? Oke. Oke. Sesuai petunjuk evolusi tangan manusia, mempunyai bentuk asal yang sama dengan bentuk asal yang sama itu berarti homologi. Kok nggak ada? Nih, homologi. Homologi berarti bentuk sama tapi fungsinya beda.
apa yang bentuknya sama tapi fungsinya beda? Ya, kaki depan kuda. Kenapa? Karena kaki depan kuda kan sama aja kayak tangan kita kan. Kalau misalnya kaki kera primitif itu kan bukan tangan, apa sih, di bawah, bukan jadi yang di depan, paham nggak? Maka jawabannya yang A. Kenapa nggak kaki kera primitif, guys? Kaki kera itu kaki belakang, kaki posterior. Kalau misalnya kaki depan kan anterior. Anterior sama aja kayak depan, kayak tangan kita. Nomor kupikirin sama warna. Iya. Oh, enggak deh. Enggak. Enggak. Ada di WA. Buku kau ya. Paham nggak, Des? Hello? Oke. Sel bakteria E. coli membelah setiap 15 menit. Populasi awal bakteri tersebut dalam medium nutrien growth adalah sebanyak 15 sel. Berarti berapa jumlah E. coli setelah masa ini? Berarti A-nya itu 15. Terus R-nya itu pasti selalu 2 ya. Terus tinggal masukin 2 dikali 15. 2 dikali 15 dikali 2 pangkat 60. Berarti 15 jadi 2 pangkat 60. Berarti yang A. Ini jangan lupa N-nya dari jam ke ubah ke menit. Dulu. Karena membelahnya setiap 15 menit. Jadi diubah ke menit dulu. Iya. Tuh apa? Kenapa? Yang jamnya yang diubah jadi menit, guys. Iya. Kebalik dia. Iya kan? Makanya 900 kan. Iya. 15 jamnya diubah ke menit. Jadi 900 terus dibagi 15 menit. Ya. Sel-sel berikut merupakan tempat utama fotosintesis. Fotosintesis itu kan banyak kloroplas ya. Berarti palisade. Palisade itu banyak banget kloroplas. Ini nih susah nih jelasinnya. Gue juga bingung. Salah satu penyebab terjadi kesulitan pembekuan darah jika terjadi luka karena kekurangan vitamin K. Berarti benar ya kalau misalnya ini vitamin K sama ion Ca itu buat membentuk protrombin di hati, terus diaktifasi. Ini gimana? Geser, nggak bisa geser. Nah, diaktifasi jadi enzim trombokinase. Terus protrombin ini sama diubah ke trombin itu pakai vitamin K sama ion Ca, terus diubah lagi ke fibrinogen, terus diubah lagi ke fibrin. Fibrin ini buat apa sih? Serat-serat koagulasi biar jadi pembekuan darah gitu, biar darahnya berhenti apa sih kalau misalnya kalau misalnya kita luka terus mulai ketutup rapat, mulai apa sih, udah nggak keluar darah, paham nggak sih?
Jadi salah satu penyebab terjadi kesulitan pembukuan darah, jika terjadi luka berarti kekurangan vitamin K, benar dong? Kan vitamin K dan Ca. Terus vitamin K sangat diperlukan untuk proses mengaktifasi, benar dong? Ini mereka berdua diperlukan buat aktivasi ini rembong kinase. Jadi jawabannya yang K. Benar-benar berhubungan. Paham nggak? Ini gue nggak bisa jelasin karena ribet banget. Aman. Oke. Terus agroekosistem merupakan ekosistem buatan yang stabil. Agroekosistem itu enggak stabil, bisa aja normal, bisa aja nggak normal. Agroekosistem itu kayak modifikasi lingkungan itu kayak apa ya? Modifikasi lingkungan itu kayak apa sih? Kayak lingkungan, kayak sistem lingkungan yang udah diubah sama manusia gitu, kayak buat kepentingan manusia, kayak misalnya produksi pangan, ya gitu-gitulah. Pokoknya buat mengubah lingkungan lah. Terus habis itu, nah dari proses itu bisa aja keseimbangan ekosistemnya bisa normal, bisa nggak normal. Terus berarti ini nggak stabil ya, berarti ini salah. Sebab ekosistem mempunyai komunitas bersifat monokultur dan tingkat keanekaragaman yang rendah. Komunitas emang bersifat monokultur, udah benar, maka keanekaragaman genetik dan spesies jadi rendah. Jadi ini benar. Ini salah dibenerin dosa berarti deh. Paham nggak? Kebun kelapa sawit bisa termasuk oke. Bisa sih harusnya, kan pokoknya buat produksi kepentingan pangan, apapun pokoknya buat yang berbagai produk pertanian lah, kan kelapa sawit kan masuk ke ini kan ya, pertanian gitu-gituan. Ada yang mau ditanya nggak tadi? Nggak ada? Maksudnya normal, nggak normal. Kalau misalnya kayak misalnya yang pertama interaksi keimbangan ekosistemnya tuh normal, tuh satunya lagi interaksi ekosistemnya kayak misalnya kayak kelapa sawit tadi, misalnya ada hama banyak gitu, itu kan bikin nggak normal kan, bikin ekosistemnya turun, kurang ini normal, gimana sih, terganggu ekosistemnya, jadi nggak seimbang. Nah iya, berantakan pokoknya gitulah, pokoknya jadi nggak seimbang karena adanya misalnya hama gitu, makanya bisa normal, bisa nggak normal. Agroekosistem itu monokultur. Iya, monokultur itu nggak stabil.
Udah pasti monokultur. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Lanjut ya? Oke. 10. Salah satu karakter yang membedakan jenis Taenia saginata sama Taenia solium adalah keberadaan rostellum yang berbahan kitin. Mereka ini keduanya punya rostellum. Rostellum itu yang kayak mana sih? Rostellum itu yang kayak gini nih. Tuh, kelihatan nggak sih? Harus digedein nggak? Nih, di sini. Cacing pita. Terus rostellum itu berbahan kitin. Mereka sama-sama punya rostellum, juga berbahan kitin. Berarti ini benar. Terus Taenia solium tidak. Berarti ini salah ya. Karena keduanya memiliki rostellium. Berarti jawabannya C. Ada yang mau ditanya? Nggak ada kah? Oke. Sel batang banyak terdapat pada retina hewan nokturnal. Sel batang diperlukan untuk melihat pada cahaya lemah. Sel batang itu nama lainnya rod. Sel batang ini tuh pekanya terhadap tempat gelap, kayak misalnya pas malam. Jadi kita lihatnya remang-remang kayak gitu. Terus kalau misalnya kerucut, itu tuh pada tempat yang terang. Makanya hewan nokturnal ini banyak banget sel batangnya daripada sel kerucutnya, karena dia butuh buat melihat pas malam hari. Maka jawabannya A ya, dua-duanya benar, saling berhubungan juga. Oke, lanjut ya. Sandy Miller berhasil memperoleh senyawa asam amino dari materi abiotik CH3, NH4, H2O, sama hidrogen yang dipanaskan dan diberi aliran listrik. Bisa geser, oke. Kan katanya, ingat aja pokoknya di sini tuh nanti dikasih kayak elektron plus sama minus elektrode plus, di sini misalnya plus, di sini minus misalnya. Terus di sini tuh ada air, ada amoniak, ada hidrogen sama metana. Berarti yang pertama ini salah ya. Harusnya CH4. Ini juga harusnya CH3. Oke. Ingat Pak, kalau misalnya nggak hafal ya udah ingat aja hama. Hama, bentar. Oke, tulisannya aja. Hilang. Ini masuk materi evolusi kalau nggak salah. Gue ngapalnya gini sih hama. Jadi hidrogen, H2 aja. H2, terus A-nya itu air. Air berarti
H2O. Terus M-nya itu metana. CH4. Terus satu lagi amonia. NH3. Nah, gitu. Dari sini, habis itu, ntar dia ke sini nih. Enggak, bentar. Berarti dari air dulu. Ini air dipanasin. Habis itu ke sini. Habis itu, ini tuh yang ungu-ungu itu kayak semacam pendingin, kayak di kulkas tuh, kan ada pendingin tuh. Ini nih, apa sih namanya? Kondensor pendingin. Nah, ini tuh hasilnya. Ini hasilnya tuh ada apa aja? Itu senyawa organik sederhana, ada adenin, ada deokribosa, sama asam amino. Asam amino itu kan protein ya. Terus protoplasma itu bagian dari sel. Maka berarti asam amino merupakan komponen dasar protein benar yang penting untuk menyusun protoplasma. Tadi protoplasma itu bagian dari sel. Berarti benar ya? Jawabannya setiap berarti jawabannya delta. Bentar. Ini salah. Ini benar, berarti delta ya. Dosa. Ada yang mau ditanya nggak? Emang ini nggak dapat di sekolah ya? Kayak kelas 12 gue belajar ini deh. Nggak ada di sekolah ini. Oh, nggak ada. Jadi gue belajar di mana ya? Nah, oke. Ada yang mau ditanya nggak tadi? Paham nggak sih? Oke, paham kali ya. Reaksi pembentukan karbohidrat pada bagian grana, sel-sel, kloroplas, daun mangga berlangsung sepanjang hari. Grana. Mangga itu harusnya, kalau ini berarti harusnya bukan grana sih, harusnya stroma. Ini macam ini. Stroma. Ini itu stroma, harusnya stroma ini, berarti ini salah ya. Terus reaksi pembentukan karbohidrat bersifat light independent. Benar ya, kan stroma kan reaksi gelap itu light independent. Berarti jawabannya delta lagi. Banyak banget ya. Ada yang mau ditanya nggak? Kayak cepet banget, apa gue kecepatan? Independen itu maksudnya apa? Gue nggak bisa bahasa Inggris lagi. Bentar.
Independen tuh gini, Lil. Kalau misalnya mau ada apa nggak ada cahaya tuh nggak apa-apa gitu. Nah, Dependen iya, kan betul. nggak tergantung gitu. Iya, iya, Gitu. iya. Iya, Kalau iya. like dependent artinya ya dia mesti ada cahaya. Cahaya. Dia tergantung gitu. Ketergantungan, dependency. Iya, iya. Oke, kasih. Oke. Ada lagi ya? Enggak ada ya? Oke, lanjut. 14. Pernyataan yang benar tentang salamander adalah salamander ini uh, hewan amfibi. Dia itu mirip sama katak karena dia kan amfibi kan. Dia kecilnya tuh di air, terus dewasanya tuh di darat, tapi bisa di air bisa di darat sih. Salamander ini tergantung apa sih spesiesnya. Jadi alat pernapasannya ada kulit, paru-paru, sama insang. Kita lihat, pernah bernafas dengan paru-paru berarti benar. Pernah berdekat dengan katak berarti benar, amfibi kan, sama-sama amfibi. Habitat di air, ya bisa di air, bisa di darat. Terus bernafas dengan kulit, iya. Berarti jawabannya Tes, tes, tes. Bentar ya si Kesan nih terkeluar. Hari ini beliau aja, Ramon. Nggak tahu sih, kalau misalnya pada mau lanjut boleh aja. Kenapa ya? Lu mau bahas Metka? Soalnya si Faki ini nggak bisa. Apanya? Mau bahas Metka, matematika, Kimia aja, Mon. kimia. Gimana ya? Kalau tergantung sih. Kalau
Gua bebas sih mau kimia apa math atau fisika. Pada mau apa sih? Ntar. Ini apa nggak ada fituran aja ya? Pollingnya ya? Fis atau kim? Mau materi apa emangnya kalau fisika? Tar. Lanjut, Sa. Loh, gimana? Bentar. Tak jadi ini kok. Terus, Kisahnya udah saya. masuk tuh. Iya. Jadikan host dulu. Biar bisa. Udah bisa kah? Walah, ya udah kalau gitu mau lanjut apa? Mau lanjut kimia apa math sih? Kimia aja. Anjir. Padahal betul. Nggak apa-apa, Ya, Mon. Kan yakin sesuai ini spesialisasi ya, lu juga. yakin ini nggak mau ini ya. Yakin nggak mau bahas math ya. Udah pada selesai ya. Oke, gua buka soal ini dulu. Soal simak dulu aja. Udah lama nggak ngerjain soal ini juga sih. Kimia simak apa utul sih maunya? Pilih aja deh. Iya, sisa satu nomor aja. Gua lagi mau bahas math sih ini sebenarnya. Lebih seru math daripada kimia. 2009. Ini aja ya. Udah. Bentar ya. Kimia. Kok ini sih? Oke. Ini jadi kimia ya. Math. Ini ada yang ngajakin math. Ya kalau mau kimia terserah sih, cowok. Kalau mau math juga boleh. Simak aja ya. Oke, simak. Ntar gua share screen dulu. Ini kebetulan udah kejawab, cowok. Jadi kayak gini, guys. Dia nggak ada file kosongnya gitu. Jadi ntar kalian tulis pembahasan sendiri aja. Atau enggak gua jelasin di ini aja ya. Di apa? Di OneNote aja. Biar ntar ini mayoritas ya pada mau kimia, coy. Jadi kita bahas kimia aja ya. Grogi sih. Bentar. Ini di mana ya bagusnya ya? Di kimia. Di kimia. Terus dibahas soalnya. Section. Bentar ya. Gua buat setup dulu. Biar enggak. Gue udah bisa, Mon. Satu lagi. Nah. Tuh kan udah bisa kan. Oke, saya bisa share screen nggak? Bisa. Oke, itu lanjut video guys. Satu lagi, bentar ya. Lemot. Kelihatan nggak? Iya, udah kelihatan. Nomor 15, sejumlah besar sel
alga dan sejumlah kecil kultur protozoa diinokulasi bersamaan dalam suatu bejana yang diberi nutrien untuk pertumbuhan alga. Jika jumlah alga dibatasi oleh nutrien, maka fenomena yang terjadi adalah kok nggak bisa digeser? Bentar. Di inokulasi itu pemindahan mikroorganisme dari tempat asal ke medium baru. Nah, yang gue tangkap tuh si alga ini tuh dibatasi sama nutrien. Nah, alga ini juga sumber makanan dari protozoa untuk pertumbuhan alga. Terus protozoa ini jadi faktor pembatas populasi alga. Kenapa gue simpulin gini? Karena kan katanya kan simbiosis antara akar tanaman sama bakteri. Berarti si alga ini jadi sumber makanan dari protozoa. Terus kalau misalnya alga dibatasi sama nutrien, berarti kan otomatis alga turun, protozoanya jadi turun dong, karena alganya dibatasi, makanannya juga jadi makin berkurang. Terus kalau misalnya alga nggak dibatasi, berarti populasi protozoa naik. Gue nangkepnya gitu sih. Jadi kalau misalnya alga dan protozoa akan bertambah terus, nggak mungkin, karena kan dibatasi sama nutrien. Berarti ini salah. Terus protozoa akan bertambah jumlahnya. Nggak mungkin karena dibatasi oleh nutrien. Protozoa kan makannya alga. Berarti ini juga salah. Terus populasi alga akan menekan populasi protozoa. Ini bisa. Karena kan protozoa kan makan alga. Terus protozoa akan menjadi faktor pembatas pertumbuhan populasi alga. Berarti ini benar. Berarti jawabannya delta. Ada yang mau ditanya nggak? Ini aneh sih. Paham nggak? Kenapa populasi protozoa? Tapi kan dibatasi sama nutrien. Emang udah banyak. Cuman kan dibatasi nggak mungkin nambah lagi dong alganya. Nggak mungkin. Gue juga bingung sih ini, nomor 15. Kalau misalnya lihat di pembahasan, jawabannya 2/4, bukan 4. Kalau nggak salah. Ada lagi nggak? Ada nggak yang mau ditanya? Kalau nggak, udahan. Ntar gue bagi ininya filenya. Nggak ada kah? Tapi kalau misalnya lihat dari ALMA, kalau protozoanya tetap naik, makanin alganya. Berarti kalau misalnya lihat dari ALMA, berarti 2 benar ya? Ya udah deh, berarti 2 dan 4. Cacing. Udah kah? Ada yang mau ditanya kah? Ada yang ketinggalan kah? Hello? Kok sepi? Nggak ada sih. Ya udah, berarti udahan nih ya. Gue stop share screen ya. Oke. Gue stop ya. Ntar gue bagi filenya. Berarti sekarang Raymond ya? Ya, kayaknya Pak mau lanjutin ya kimia.
kimia. Udah. Sama-sama. Thank you, Kesa. Sama-sama. We next to kimia. Ini karya gua nih. Pindahin soal dulu beberapa. Biar ntar nggak ribet. Nih. Ntar lu share-nya ke lain aja, guys. Biar nih, pada banyak yang tengok. Oke, guys. I'm ready. Gak ada NC, sepi. Aneh juga sih. Nih, ntar gua share screen-nya udah kelihatan belum? Udah kelihatan nggak, guys? Udah, Mon, udah. Udah, Mon. Udah kelihatan. Iya, ntar gua share ini ya. Oke. Yang mulai sih nggak apa-apa. Ntar ya, ini kita lanjut soal SIMAK 2009. Nggak tahu kode berapa. Iya, siap, Kak. Nggak tahu kode berapa sih ini. Ini kodenya 914 ya. Kode 914 biar ntar kalau pada ngerjain tahu. Ya udah. Ini soal nomor pertama, sebuah sampel senyawa xenon dan fluorin mengandung molekul dari tipe tunggal XeFN. Ini bukan ini ya, harusnya tuh kayak gini. XeFN-nya tuh gini. Biar kalian nggak salah paham gitu. N-nya tuh harusnya nggak besar gitu. Nanti ntar dikira fluorin tuh lambangnya gini. Salah, guys. Jadi N itu kayak bilangan nih, bilangan bulat. N itu bilangan bulat. Nah, jika molekul XeFN sebanyak 9,03 kali 10 pangkat 20 memiliki massa sekian, berapa nilai N gitu. Jadi kita pertama-tama kalau gini, hacknya tuh kita gunakan semua data yang diketahui. Tapi kalau kita mau tahu dari ini, N-nya, mau nyari N-nya, kan kita bisa nyari dari ini kan. Partikel sama massa ini kan bisa dimanfaatkan untuk cari mol kan. Cari mol gitu. Nah, gitu guys. Jadi pertama-tama tuh kita nyari dulu kalau 9,03 tuh berapa mol gitu. 9,03 kali 10 pangkat 20 itu ke mol itu berapa gitu. Ayo. Ini pada mau ngitung sendiri apa gua hitungin aja? Yo guys. Ini gua ngitung aja ya. Pakai kalku apa enggak usah? Mol sama dengan oh ini chatnya nggak kebaca sih kalian. Mol tuh sama dengan ini. Kalian bagi bilangan Avogadro aja. 10 pangkat 20 bagi 6,02 gitu. 10 pangkat 23. Ini pada tahu kan ya 6,02 itu apa? Atau masih dijelasin lagi 6,02 itu dari mana? Ya 0, ya 0, ini. Gua pakai dengan ekstra. Mol kan. Nah, terus apa kaitannya mol antara mol sama masanya? Gini guys, kalau kita mau dapat mol, N itu rumusnya apa sih? Kan massa per mr kan ya, mr gitu. Jadi kita tahu tuh massanya tuh berapa? 311 per apa ya? Per mr-nya ya, mrxe itu berapa? 131 tambah n-nya. N tuh ini bilangan yang sini guys, n di sini. Bukan n mol ya, n ini n yang ini. Ada berapa banyak n-nya, ada berapa banyak f-nya gitu. Kali 19 gitu. Sama dengan mol yang ini 1,5 kali 10 pangkat minus 3 gitu. Ya udah, ntar kita pindah ruas aja gitu. Kalau kayak gini 311. Berarti kan dapatnya kan ntar 207 gitu, 0,3.
sama dengan 131 tambah 19N gitu. Cari N-nya ntar ini mendekati 4 gitu. 19. Nah, 4,01 itu mendekati 4. Nah, nomor 1 ini lumayan sih kalau dia bilang apa. Nggak terlalu benar. Jadi kalau misalnya kita nggak biasa ngerjain yang bilangan-bilangan gede gitu, pasti bakal bingung sih. Yo guys, ada yang mau ditanyain nggak? Tapi kayaknya gua bisanya sampai jam 1 WITA sih. Jam berapa tuh? Berarti jam 12 di sana. Palingan 1 jam gitu. Paling kelarnya 10 soal apa gitu. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini? Jelas nggak guys? Kalau ada yang mau ditanyain, boleh. Ya, jelas, aman. Oke. Kalau mau ngechat pribadi pun, PC pun boleh di Zoom karena ada kan yang langsung direct message gitu. Hari ini udah nggak ini? Udah kan ya? Udah kan? Lanjut, Man. Oke, lanjut. Kita lanjut aja yang kedua gitu. Kata soal nih, kombinasi dari reaktan mana yang akan menghasilkan tegangan paling tinggi berdasarkan potensial elektroda standarnya. Nah, kalau kayak gini guys, kita kan tahu potensial elektroda standar derajat sel reaksi itu kan selalu didapat dari derajat reduksi yang tereduksi per derajat oksidasi. Gue nggak tahu ya, kayaknya Kak Agus ini udah ngajarin ini kan ya di live class gitu. Soalnya gue lihat PPT-nya udah nyampe elektrokimia. Ya sih udah kelar kan ya. Ini tahu nggak yang reduksi oksidasi ini tahu kan? Nah, tahu kan ya. Nah, terus ini guys, kalau kayak gini kalian jangan lama-lama guys. Kalian ngecek di pilihannya aja. Ini nggak tahu gua tuh harusnya benar apa salah nggak. Kita cek aja. Kalau kayak CU+, CR2+, kalian lihat aja kalau CU+ di sini kan kereduksi gitu. Kan? Ini nyarinya yang ini, kalau dia minus, pasti kan cenderung, kalau dia minus yang potensial elektrodanya minus sama plus, mau dibandingin yang mana kereduksi, yang mana keoksidasi, pasti yang lebih minus tuh pasti yang keoksidasi gitu. Yang lebih plus itu, yang lebih positif itu pasti kereduksi. Namanya aja kan potensial reduksi gitu. Kalau misalnya potensialnya makin besar, pasti kemampuan tereduksinya pasti makin besar juga gitu. Kan ya? Nah, kita cari biar potensial elektrodenya yang paling besar gitu, potensial elektroda standarnya paling besar, kita masih cari potensial reduksi gitu. Reduksi yang paling positif dan yang paling negatif gitu. Yang oksidasinya itu yang paling negatif. Ngerti nggak guys? Kayak misalnya kayak gini. Ada bilangan minus 3, minus 1, terus 0, 5, 9 gitu. Dari semua ini, mana bilangan yang kalau diselisihkan A kurang B, itu menghasilkan paling besar gitu. Nah, pasti kan kalian mikirnya kan yang paling kecil, yang paling minus, dan yang paling positif kan ya? Biar selisihnya paling gede gitu. 9 kurang minus 3 gitu. A-nya 9, B-nya minus 3, ntar dapatnya 12. Saya itu kan nggak ada kan ya? Apa mananya? Iya. Nah, gitu makanya ini analoginya kayak gini guys, kalau nggak ngerti gitu. Analoginya kayak gini. Kalau misalnya kalian disuruh cari selisih A kurang B gitu yang mana paling besar, kalian harus mesti milih dari minus 3, minus 1, 0, 5, 9 gitu. Kalian pasti milihnya A-nya tuh 9. B-nya tuh minus 3, biar selisihnya tuh paling besar gitu, 12. Benar kan ya? Kayak gini ya. Nah, dari analogi ini, kalau kita bawa ke sini, kita cari aja gitu. Yang potensial reduksinya gitu. Derajat sel yang tereduksi, itu mesti yang paling positif. Pasti CU+ gitu. CU plusnya tereduksi. Nah, terus yang teroksidasi itu ini CR2+ gitu. Kenapa bukan CR3+? Soalnya CR3+ itu kalau ini jadi reaktan, dia kereduksi gitu. Kalau misalnya CU+ dia tereduksi, mesti pasangannya yang teroksidasi.
Yang teroksidasi itu yang mana? Si Cr2+ jadi Cr3+. Kalau nggak percaya, kita cari aja. Misalnya ya Cu+ tambah E derajat sel. Jadi Cu. Terus Cr2+. Aduh, kok jelek sih ini. Cariin aja ya. Cr2+. Cr3+ tambah elektron. Nih. Ntar jadi Cu+ tambah Cr2+ gitu. Nah, dapatnya gini. Cr3+. Nah, ini kan E derajat selnya tuh gini. Yang tereduksi itu mana? Yang tereduksi kan ini kan 0,52. Gitu. Yang teroksidasi kan ini 0,41. Tuh, 0,52 kurang 0,41. Kita udah dapat 0,93 gitu. Volt. Ini plus positif, ini minus. Udah dapat kan ya? Kalau misalnya nggak percaya, kalian ngetes aja yang lain. Yang ini, yang Cu+, Sn2+. Bisa dites. Ntar dapatnya yang paling gede tetap ini. Kan yang ditanyakan derajat sel yang paling gede. Udah selesai guys. Gimana? Mau nanya gak yang nomor 2 ini? Gimana? Apa udah jelas gitu? Ntar gue ngelek. Mon, kalau Iya. reaksinya dibalik itu tandanya berubah nggak sih? Sebenarnya sih kalau yang kayak gitu kan, kalau dari PPT-nya Kak Agus ya, kalau dari PPT-nya Kak Agus tuh yang ini tuh diubah gitu. Jadi 0,41 karena reaksinya diubah. Makanya ntar kalau sesuai dengan aturan kayak apa sih itu hukum Hess gitu, ntar 0,52 tambah 0,41 gitu kan, gampangnya kan. Kalau kayak dianalogiin kayak reaksi di termokimia. Tapi gua 3 tahun belajar kimia ya, 3 tahun belajar kimia tuh hampir 4 tahun ya sama tahun ini. Ya udah. Kalau 3 tahun belajar kimia kok bacanya di buku-buku ya. Nggak boleh sih sebenarnya sih. Soalnya kan rumus asalnya kan tetap gini gitu. Ini sesuai konvensi. Ini. Tuh. Kalau misalnya kalian balik, ntar yang ininya pusing gitu. Kalau misalnya mau dibalik yang nilai ini, kalian yang nggak usah pakai rumus ini. Tapi kalau pakai rumus ini nggak usah dibalik. Biar tahu mana guys. Soalnya potensial reduksi ini nilai. Bukan kayak energi. Potensial reduksi nilai. Berarti dibalik tuh yang oksidasi ya berarti apa gimana. Nggak ada yang dibalik, Fel. Jadi ini nggak ada yang dibalik. Kalian tengok aja yang yang dibalik maksudnya reaksinya. Iya, kalau reaksinya dibalik emang. Iya, reaksinya dibalik, tapi kalau nilainya tuh nggak dibalik. Kalau kayak kata Ulil mau dibalik kayak di PPT-nya Kak Agus, kalau nggak salah Kak Agus sih ngomongnya kayak gitu ya. Aku juga nggak merhatiin baik-baik. Kalau kata Kak Agus nggak tahu juga. Kalian yang nyimak kelasnya Kak Agus gimana sih kata beliau? Kata beliau dibalik ya? Apa gimana? Jawab dong. Gue sering ini kalau malam gitu sering bobo, sering nonton drama. Jadi nggak ngikut ini kelas. Wih, kayak gini. Kok gue ngelek? Gue ngelek guys. Nah, teksnya nggak ingat ya. Yang ingat siapa nih? Apa 36 orang nih selain gue nggak ingat semua gitu. Apa nggak nyimak? Kalau kata Kak Agus tuh gimana? Kalau reaksinya dibalik, potensialnya dibalik juga. Apa enggak? Kalau menurutku ya, kalau kalian nggak mau hafal rumus ya udah dibalik aja. Nggak apa-apa, ntar akhirnya dijumlahin aja. Nggak usah pakai rumus yang ini. Rumus yang ini nggak usah. Rumus yang ini tuh nggak usah. Kalau kalian nggak mau ngapal gitu.
ya udah balik aja. Tapi kalau menurutku lebih bagus kalau nggak dibalik. Karena kan kita tahu selalu yang reduksi ngurangin yang oksidasi gitu. Kalau kita ngebalik, ntar kita bingung kan. Pokoknya yang reduksi itu yang ini, ambil aja dari data 0,51 kurang yang oksidasi. Biasanya nemunya nggak dalam bentuk itu, Mon. Ya udah, nemunya dalam bentuk apa? Coba kasih tahu nemunya dalam bentuk gimana maksudnya. Cuman itu loh, Mon, cuman satu hurufnya doang gitu. Misalnya CR-nya doang gitu. Nggak sama si elektron-elektronnya gitu loh, Mon. Oh, I see. Jadi kayak gini aja ya, Mg gitu. Mg 2+, Al 3+ gitu. Nggak sama reaksinya gitu. Ya, nggak sama reaksinya. Ya udah, solusinya tuh bukan solusi sih sebenarnya. Jembatan, tahu nggak ini? Deret volta tahu nggak yang itu? Lihat nanti kalau Bapak Kaisar. Kalian mesti ngapal itu. Ini terus sampai AU gitu, sampai ujung. Tinggal ngapalin itu kalau tahu yang mana reduksi, yang mana oksidasi. Kalau soalnya bagus ya mestinya dikasih datanya. Kalau nggak bagus ya udah oke-okean aja kan, satu nomor juga kan ya paling kan ya. Deret volta iya, deret volta. Deret volta, ngapalin deret volta. Ini pada ngerti nggak? Kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja gitu. Ngerti ya. Nah tuh si Feli tuh ngirim tuh. Aman, iya. Ya, udah. Kita gitu ya di nomor 3 ya. Pasangan senyawa mana yang membentuk ikatan hidrogen paling kuat. Gini guys, ikatan hidrogen tuh tahu nggak ikatan hidrogen ini apa? Ikatan hidrogen ini bukan ikatan hidrogen gini guys, kan salah. Ikatan hidrogen tuh, oh iya, hafal itu mah ya benar. Kalau hafal itu udah aman elektrokimianya. Kecuali ditanya perbedaan sel atau reaksinya beda. Nih, kalian lihat aja yang mana kalau hidrogen bonding itu terbentuk antara H sama O, terus N sama O, F sama O gitu. Loh, kok sama O ya? Sama H. Ya, jadi kalian tengok aja. Nah, hidrogen paling kuat, banyak ya, FON. Intinya tuh dia berikatan sama yang ini, atom-atom yang elektronegatif gitu, kayak O, N, F. Tapi karena sialnya, karena di soal ini semuanya ada O gitu. Tapi kalau kalian tengok ether tuh, udah abaikan aja yang ether tuh. Udah nggak ada harapan. Berarti kan peluangnya kan sisa B, C, sama E gitu kan ya. Tapi dia ada alkohol di sini. Kita diuntungkan. Kalau kita milihnya antara ini sama ini, lihat yang lebih kompak tuh yang mana, yang lebih meruah tuh yang mana, gitu. Yang lebih rigid tuh yang mana, yang CH3OH kan ya, yang metanol gitu. Kalian mikirnya gini, kalian kalau bawa barang kalau mau ini ngedempetin buku-buku gitu, kalau makin besar bukunya kan makin sempit gitu kan ya. Jadi kalian milihnya yang lebih kecil aja, H2O aja, gitu. Yang lebih gampang terikat hidrogen, yang nggak bulky. Bulky apa sih bahasa Indonesianya? Nggak tahu juga bahasa Indonesia bulky itu apa. Gue sering kayak gitu, nggak tahu padanan kata bahasa Indonesianya. Bulky itu ya gemuk. Mana yang lebih gemuk gitu? CH3OH atau H2O. Secara logika ya, kalau dilihat dari struktur ininya aja gitu, yang mana lebih bulky, H2O apa metanol? Nggak gitu, guys. Kalau misalnya kayak gini ya, kalau misalnya lihat nih metanol nih sama H2O,
Tuh. Space untuk pembentukan hydrogen bondingnya tuh lebih luas mana gitu. Ini lebih luas metanol apa H2O? Kalian lihat dari gambarku aja. Yo, pasti dari H2O kan ya. Kalau ini dia mau hidrogen bonding gitu, ini sama misalnya bla 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 R gitu. Sama yang ini. Apa? Sama H. Sama R. Yang mana gitu, lebih gampang. Ini kan sterik ini. Bahasa ininya sterik. Sterik tuh kayak ini, terhalangi gitu, hinder. Sorry ya, gue sering ini nggak tahu padanan kata bahasa Indonesianya gitu. Soalnya dulu pas ini nggak nyari bahasa Indonesianya juga, ngerjain soalnya pakai bahasa Inggris saja. Lebih sulit pakai bahasa Indonesia. Nih, kalian lihatnya nih lebih mana gitu, lebih gampang yang mana H2O apa metanol kalau ngebentuk ikatan hidrogennya, hidrogen bondingnya itu yang mana yang lebih gampang? Pasti H2O kan ya. Ya udah, kita hapus ini aja. Kan nanya kan yang paling kuat. Terus kita tengok antara B sama E gitu. Potensialnya antara B sama E jauh. Kalian lihat aja yang paling banyak bisa berikatan hidrogen itu yang mana? Yang ini apa yang ini? Kan yang ini dia 2 gugus hidroksilnya. Yang ini cuma 1. Ya udah kita milihnya yang B aja karena gugus hidroksilnya itu lebih banyak. Jadi lebih bisa berikatan. Kalian mikirnya jangan gini ya. Jangan ini apa? Paling banyak berikatan. Iya dong. Gini guys. Kalau kalian baca buku ya, buku sekolah entah buku apa gitu. Hydrogen bonding tuh individually weak gitu. Dia lemas. Lemas apa? Lemas sih gitu. Tapi kumulatif itu strong gitu. Jadi dia mesti banyak. Kalau satu mah lemah tuh. Kalau ya ini, kalau satu doang. Nah ini lemah gitu, gampang diputus. Tapi kalau kalian pernah lihat struktur ini enggak, air enggak gitu, air yang berkumpul banyak dia bentuknya kristal. Ini kristal H, ini O, ini H, ini dia berikatannya lagi sama O ini, terus ini lagi gitu, terus H lagi gitu, H lagi. Tuh guys, jadi masih banyak. Makanya kayak pertanyaannya si siapa sih ini tadi? Ya si Ulil nih. Kalau makin banyak dia berikatan secara hidrogen bonding tuh makin kuat. Kayaknya kita milihnya B. Udah kan ya? Ini ada yang mau nanya nggak? Apa nggak ada? Oh nggak ada ya? Aman. Ini aman-aman baik. Anjir dari tadi yang pas si Kesa nanya nggak ada yang jawab, yo. Aman-aman baik gitu. Dari tadi aman. Syukurlah. Oke, nice. Maaf ya guys, di sini hujan. Di Makassar tuh hujan. Jadi kayak gini. Kalau sering bicaranya suaranya tuh nggak kekontrol. Ini kalau share screen kayak gini, ya tetap di OneNote kan ya. Di Jawa mendung juga ya. Di Jawa malah lebih sering hujan daripada di sini. Tauku ya. Soal nomor 4. Soal nomor 4 tuh ini. Kalau kalian tengok, ini penggaraman. Masih di OneNote. Ya masih di OneNote emang. Soalnya gue lagi ini. Nah, udah kelihatan nggak soal nomor 4? Ini kita sampai nomor berapa ya? Nomor 10 aja ya kalian. Nah, reaksi yang menghasilkan endapan adalah apa? Kalau kalian tengok di ininya aja, kalau atau familiar kerjain soal, udah jawab gitu. CaCl, kalsium klorida tambah asam karbonat. Gimana ya guys ya? Ini. Kalian tahu ini enggak? Kalau karbonat tuh
nih apa reaksi penggaraman sih. Nih, CaCl2. Ini aki tambah asam karbonat. Asam karbonat itu apa? Nih, ya. Aki juga. Nah, tadinya jadi CaCO3 tambah HCl. Nah, ini guys. Jadi endapan ini CaCO3S ini. Ini endapan putih, endapan warna putih. Warna putih. Putih. Ini kalau CaCO3 dipanaskan, biasanya kalau soal lanjutan ya ini FYI aja. Kalau dipanaskan terjadi CaO tambah CO2. Tuh. Bisa dipanaskan. Kalian mau nanya nggak yang ini? Apa mau nanya yang reaksi yang lain juga? Kalian boleh ngetes sendiri sih biar kata ini kan, kata Bang Faisal tuh belajar tuh kayak kayak makan gitu. Nggak mungkin selamanya kita disuapin. Tapi pada suatu saat tangan kita tuh bisa makan sendiri gitu. Dark joke-nya tuh gimana kalau yang nggak punya tangan? Kan mereka kan punya alternatif lain tuh. Tadi dibuatin tangan prostetik, belajar pakai kaki kan banyak kan yang disabilitas tuh. Kalau dia gimana? Nih kita tengok aja. Oh iya guys, yang dia ya. Kita tengok aja. Asam sulfat CaSO4 tambah HNO3. HNO3 nih asam ini apa? Oh, enggak. HNO3. CaSO4 nih enggak guys. Ini kan golongan 2A ya. Ini sulfat gitu. Sulfat ion tuh berikatan tuh. Kalau nggak sama K, nggak sama Na tuh apa semua. Sulfat gini aja gitu. Sulfat tuh cenderung larut. Sulfat tuh cenderung larut. Karbonat tuh sama karbonat tuh bisa aja ngendap. Asal dia nggak jadi asam. Kalau dia jadi terbentuk asam gitu, ntar dia terurai lagi jadi CO2 tambah H2O. Jadi sulfat tuh karena dia asam kuat ya, jadi cenderung larut. Muatannya tuh tinggi, jadi kalau masuk dalam air tuh mudah diuraikan sama parsial positif dan parsial negatif dari air H2O-nya. Oke, enggak, udah kejawab enggak? Gimana yang nanya nih? Dah, oke, nice. Kita lanjut ya. Nomor 5. 5 nih agak menarik juga. Ini ya guys, gue tuh sering heran tuh yang sama soal utul sama soal simak nih. Kadang tuh soalnya tuh mesti pakai kalkulator, tapi nggak tahu gitu pas hari ujiannya tiap tahunnya tuh boleh apa enggak pakai kalkulator. Kalau soal kimia mah yang UTBK mah kata temanku ya nggak pakai kalkulator pun kelar sih mesinnya CPZ tadi ya. Ntar rekornya dikirim kemana nggak tahu, tanya Bang Iben aja. Gua nggak mikir recordnya kirim kemana soalnya kan di record to the cloud. Ntar kalau udah ya paling di drive kayak dulu atau diupload ke YouTube kali ya. Linknya dibagiin di grup. Mana? Ini lanjut aja kali ya. Guys. Jawab dong guys. Oke, lanjut aja ya. Oke, lanjut. Ini kok 34 orang aja ya. Ya udah. Ntar kita nih ngerjain berapa kalori yang dihasilkan jika 1 kilogram belerang dibakar dalam 500 ml oksigen pada 2 atm. Kalian mikirnya ini gimana? Ayo guys. Kalian mikirnya kayak gimana? Apa kalian mikir ini sama 500 liternya? Iya, kalau kasih tahu ya, kalau reaksi kayak gini ya. Kalian lihat aja ya, yang dibakar ini berapa mol? 1 mol sulfur kan ya, belerang gitu.
Berarti terus di sini juga kilojoule per mol. Artinya tuh setiap 1 mol sulfur yang dibakar tuh kadar pembakaran standarnya delta Hc gitu. Sama dengan 296 kilojoule per mol. Kalian lihat aja, setiap 1 mol dia menghasilkan minus 296. Pertanyaannya tuh kalau misalnya yang dibakar 1 kilo tuh berapa gram? 1 kilo tuh 1000 gram sulfur. Nah, tapi kan yang kita tahu kan kilojoule per mol. Nah, dia kalian kalau misalnya bingung lihat aja gitu. Satuannya kan kilojoule. Berarti kan yang kilojoule per mol ini mesti dikali mol gitu. Molnya tuh dari mana? Molnya tuh dari ini, dari sulfur ini. Berapa NS? Sulfur 32 kali minus 296. Mana gitu guys? 9,25. Nah, terus pertanyaannya kayak gini, mon kok di pilihannya nggak ada minus ya molnya? Kan yang ditanyakan berapa kalori yang dihasilkan gitu. Kata dihasilkan aja udah bisa menghilangkan tanda minus. Nah, tanda minus tuh artinya kan energi keluar. Atau sistem tuh melakukan kerja, membuang kalor ke lingkungan. Makanya delta H tuh minus. Termokimia kan ya, Kak Agus tuh belum ngajar kalau nggak salah. Kalau termokimia. Mana guys, ini ngerti nggak? Apa ada yang boleh ditanyain? Halo. Suaraku kedengaran kan ya? Oh, kedengaran apa enggak? Dengar. Ya ini pada mudeng nggak ini? Pada dengar nggak? Masih mencoba memahami. Oke. Gini aja guys, kalau misalnya yang dia bilang dia bakar 1 kilogram gitu. Nih guys, untuk reaksi ini kan dibilang nih 1 sulfur gitu, koefisiennya 1 sulfur dibakar menghasilkan ini kilojoule per mol. Pertanyaannya kalau 1 kilogram itu berapa gitu? Berapa delta-nya? Berapa delta-nya? Boleh diulang ya, boleh. Ini guys. Kalau ini reaksinya kan gini kan ya. Ini guys, kalau dia yang dibakar nih, kan kilojoule per mol kan ya. Ini bisa diartiin apa? Artinya minus 296 kilojoule per mol. Atau secara bahasa Indonesia, kita bisa bilang, ini gunanya diajarin ke Afia, per 1 mol gitu. 1 mol apa? 1 mol pastilah. Kenapa gitu? 1 mol ini kan yang dibakar kan sulfur di sini gitu. Reaksi pembakaran kan kalau kalian belajar di sekolah kan reaksi pembakaran kan pasti delta-nya tuh minus karena dia mengeluarkan energi gitu. Nah, ini ya kan udah ngerti kan ya. Nah, per 1 mol. Sekarang tuh dia tanya kalau yang dibakar tuh 1000 gram yang dihasilkan tuh berapa kilojoule gitu. Gampangnya kan gini, kita mesti nyari nih 1000 gram tuh berapa mol gitu. Berapa mol biar kita kali ini nih 296. Ntar dapatnya kalau 1000 bagi 32 kali 296 minus 9,25 kali 10 pangkat 3 gitu. Joule. Ya, makanya dikali. Nah, itu kan. Nice.
Nah, kita lanjut ya. Lanjut ya. Oke, nice. Nomor 6 lagi, guys. Nomor 6 itu, waduh. Kak Agus nih sering ngambil contoh soal nih dari Google gitu. Seingatku. Kalau SBMPTN, ambil soal simak apa soal utul gitu. Yang sesuai dengan topik, tapi levelnya level 1. Jadi pada mudah gitu dikerjainnya pas real time. Tapi kalau udah nggak bareng Kak Agus itu tiba-tiba sulit gitu. Gue juga tuh sering ngerasain. Iya kan ya. Kalau bareng Kak Agus tuh kayak easy peasy gitu. Kayak 2 menit dah kelar, 1 menit soalnya dah kelar gitu. Padahal mah kalau dikerjain sendiri jadi sulit. Ya, karena emang levelnya tuh beda sebenarnya. Kan ya. Kalau mau ngasih latihan soal itu juga mestinya tuh lebih susah. Menurutku aja kalau yang di bom nuklir aja tuh masih B aja gitu soalnya. Masih B aja, masih banyakkan hafalan. Soal simak aja ini sebenarnya sih kurang hafalan kayak enak. Lihat reaksi di atas ini belum setara. Perhatikan ini. Kayak kita mesti setarain. Setarainnya tuh bagaimana mon? Makanya guys, kita belajar penyetaraan reaksi bersama Kak Agus. Benar kan ya ini? Apa salah? Nih. Ini kalau yang nggak mudeng penyetarannya nih, ntar nanya ke Kak Agus aja ya. Soalnya Kak Agus yang jelasin nih materi beliau. Kalau gue yang ngejelasin tuh, ntar gimana ya? Kita bukan bahas soal lagi, kita bahas ini. Bahas materi gitu. Kalau yang nanya kenapa dikali 2, apa dikali 3, yang di bawah soalnya kita mau setarain elektronnya gitu. Nggak boleh ada elektron. Ya. Ya udah, kalau udah kayak gini tinggal dicoret-coret, coret-coret, bye-bye. Coret-coret. 2. Nah, ini 2 Mn, minus. Kalau gua salah nih, ntar kita aja gitu. Nah, kok nggak setara ya? Apa ada yang salah ya? Ntar. Oh iya, ini bukan 8 guys, ini 12. Jadi kalau 12 kurang 8 tuh 4. 14. Nah, udah. 6 kurang 2, 14. Ini udah setara guys. Terus ditanya, berapa massa kalium permanganat? Kalium permanganat tahu nggak? Kalium permanganat tuh ini, KMnO4. Dengan kata lain, dia ini korelasinya sama ini. Yang harus ditambahkan ke dalam larutan untuk mengendapkan 0,25 liter, 0,764 molar. Kita lihat aja. Molnya N-nya Mn12 tuh berapa? Kan N itu sama M kali V. 0,764 kali 0,25. Kalau enggak pakai kalkulator mah mestinya mah dibagi 4. 0,191. Ini mol guys ya. Nah, terus kita lihat NMNO4 minus tuh berapa?
Kan perbandingan koefisien kan ya. Kalau yang koefisiennya 3 itu ini, berarti yang koefisiennya 2 tuh sisa dikali ini. Kayak gini, 2/3 kali 0,191. Berapa tuh? Sekitar 0,127 mol. Pertanyaannya kan masa KMNO4. Sekarang gini guys, KMNO4 nih ada berapa mol gitu? Berapa mol di dalamnya MnO4 minus? Setiap 1 mol ini sama kan ya? 1 mol juga. Pasti 1 mol kan ya? Kayak gini guys. Apa? H2O gitu. Mol H-nya ada berapa? Mol O-nya ada berapa? Lihat aja gitu. Koefisiennya kan 2. Berarti 2 mol. 2 mol H, ini 1 mol O gitu. Sama kayak ini. MnO4 di dalamnya, di dalam KMnO4 ini, MnO4-nya ada berapa? MnO4-nya ada 1. Berarti 1 mol gitu. Nah, karena mol perbandingannya mol KMnO4 sama dengan molnya MnO4 minus, berarti sama dengan 0,127 mol. Masanya berapa? Masa KMnO4. Langsung aja kali ini. N kali MR gitu. Kan 0,127 kali MR-nya itu 39 tambah MN itu berapa ya? 59 ya? 55 MN 4 kali 16. Ntar dapat guys. Ntar dapat 20,1. Nah, udah dapat kan ya. Ini guys. Mau nanya nggak apa? Udah ngebul gitu. Ini kan dari 34 orang jadi sisa 29 orang. Pada nggak mau nanya. Aman-aman. Oke, yang lain nih gimana nih? Nggak dulu mau ya. Oke. Intinya nih guys, yang paling penting nih, lihat ini, lihat data yang dikasih sama soal, lihat reaksinya apa, sudah setara apa belum, terus udah eksekusi. Cari dari mana hubungannya, relasinya gitu. Kalau kimia itu doang mah. Cari relasinya gitu. Relasinya itu yang mana? Kita nomor 7 nih sifat kualitatif atau yang ini pada mau sampai nomor 10 apa sampai nomor 8 aja gitu. Rapi banget. Gak gitu guys. Ini mah ini apa? Kebetulan gitu. Kebetulan lagi wangi, tangannya lagi wangi. Jadi rapi aja. Oke, kita ini aja guys. Di antara larutan berikut tuh ini A, B, C, D, E. Kalian ngetes aja satu-satu kayak gini. Titik didinya tuh meningkat. Kalau menurutku ya ini soalnya tipe NaNO tuh nggak mungkin terbentuk. Di dunia ini NaNO tuh nggak mungkin terbentuk. Nggak tahu sih kalau misalnya memang tujuannya NaNO sih. Tapi nggak guna juga. Mendingan NaNO3. Jadi soalnya tuh koreksi NaNO3. Atau enggak lihat di soal teks asli aja yang di webnya SIMAK. Titik didi itu gimana guys? Delta TB itu gimana? Kan KB kali M kali I faktor Van Hoff. Kalian tengok aja kalau misalnya dia kayak gini, garam nih dari basa kuat dan asam kuat, I-nya pasti 2 gitu. Soalnya nggak dibagi tahu tuh derajat disosiasinya tuh berapa. Ini materinya udah kelar ya dibahas sama Kak Agus gitu. Jadi jangan bingung-bingung dulu guys. Nya 3 gimana I-nya 3, CL3, CL2 kan kalau
diuraikan kan gini. Jadi 1 CA tambah 3 CL. Tambah 2 CL. Nah, udah tengok aja guys. Kalau dari I aja kita bisa bikin gitu. Kalau N-3 itu berapa? KB kali 0,1 kali 2 0,2 KB. Delta TB menang KB kali 0,2 kali 1 0,2 KB gitu. Nih. Terus ini nah, lihat aja guys kalau kayak gini. Nah, kalau kayak gini kan udah kelihatan gitu kan ya. Delta TB tuh guys, ini sebanding sama TB. Titik boiling gitu. Boiling point itu apa sih? Titik didih ya, titik didih dari larutannya. Nah, makanya titik didihnya ini aku bilang kayak gini. 1 tuh sama dengan 2. Ini kan sama kan? Terus lebih kecil daripada 3. Kita percepat aja guys. Biar nyampenya tuh soal nomor 8. Paling enggak nomor 8 atau nomor 9. Ini bukan teori sih. Jadi kayak gini. Sing hitung-hitung. Bener kan ya? Kalau mau ngetes yang lain boleh. Kalian boleh ngetes sendiri. Gimana? Ini clear kan ya pastinya? Ya, clear. Oke. Ntar kalau titik bukunya jadi menurun ya, iya benar, jadi menurun. Soalnya tuh ini guys, delta TF tuh freezing point tuh kalau makin besar dia ya, TF-nya makin besar ya, TF-nya tuh makin kecil gitu. Misalnya, soalnya dia tuh namanya aja ya, penurunan titik beku gitu. Kalau ini kan kenaikan titik didih, boiling point elevation. Kalau ini mah ini apa? Depression of freezing point gitu. Gimana guys? Ayo, titik bekunya tuh nurun. Jadi benar kata Ulil tuh harusnya tuh kalau mau benar tuh sini nggak boleh gini guys. Ini tuh mestinya lebih besar, lebih gede. Kalian buktikan aja. KB tuh ini guys 0,52, KF tuh 1,86 kalau nggak salah. Kalian ngetes aja masuk sini. Pasti jawabannya ntar sama aja. Pasti ya, hasil akhirnya tuh A. Kita lanjut aja ya nomor 8 ya. Hari ini sepi, nggak kayak waktu itu 80 orang tuh join. Pada ambis. Nggak tahu sekarang pada di mana. Pada liburan. Gua ngide ini gara-gara ini. Kemarin gabut aja gitu. Ngejakin si Kesa bahas soalnya udah mau. Gue udah lobet banget sih. Kayaknya ini soal terakhir sih. Nah ini PH terbaik ya. Tuh ini kalau PH terbaik nih hubungannya sama KSP. Kalian yakin nih mau ngebahas ini apa? Jangan dulu. Kalau KSP. Kalau jangan bahas KSP dulu ya udah. Ntar kita pilih soal yang lain aja. Gimana guys? Udah mau bahas KSP apa nggak usah? KSP ini kayak gini ya. Oke deh. Ya udah. KSP itu apa? KSP itu hasil kali apa ya bahasa Indonesia-nya? Hasil kali kelarutan. Coba bahas aja dulu. KSP ini. KSP itu kalau dalam bahasa Inggris itu koefisien apa konstan ya? Konstanta solubility product. Solubility product. Kalian pasti baru tahu juga kan ya. Ini juga kok baru tahu kayaknya tahun lalu apa 2 tahun lalu ya. Iya emang solubility product gitu. Benar serius guys.
atau hasil kali larutan lah gitu. Konstanta solubility product. Konstanta apa nggak mungkin koefisien sih, harusnya konstanta. Ya udah. Terus KSP itu didapat dari apa? Dari hasil kali ion-ionnya, kayak KSP CaOH 2 kali ya. Kenapa pangkat 2 di sini? Ini guys, kalau CaOH 2 kali itu diuraikan ya. Jadi ya ntar jadi gini, Ca2 plus tambah 2OH minus kan ya. Nah, karena dia 2S, ini anggap S ya, kelarutan tuh S, solubility. S koefisiennya 1, koefisiennya 1, koefisiennya 1. Berarti S juga, ini 2S. KSP tuh hasil kalinya guys. Nih. Kalian ingat aja, karena koefisiennya 2 di depan, ya udah dia pangkat 2 di belakang. Nah, jadi S kali 2S. Kalau mau lengkapnya ntar diajarin sama Kak Agus aja. Kalau sama gua mah beda kelas 1. Ini lagi ngebahas soal simak. Khusus bahas soal. Nah, udah kan ya? KSP itu kayak gitu. Hasil kali Ca2 plus kali OH minus pangkat 2. Nah, udah. pH terbaik untuk memisahkan dari mana kita dapat pH. Kok ngomongnya pH gitu. Nah, gini guys. Ca2 plus tuh sama Mg2 plus. Di soal diketahui 0,1 M. Jadi kita bisa dapat dari KSP ini, dari KSP CaOH 2 kali, KSP-nya kan berapa? KSP-nya tuh berapa? 6,5 kali 10 pangkat min 6. Ini KSP tuh apa? KSP itu ini guys, Ca2 plus kali OH minus kuadrat gitu. Ya udah, kita 6,5 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 0,1 kali OH minus kuadrat gitu. Berarti kan 6,5 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan OH minus pangkat 2. Cari saja OH minusnya. Minusnya itu akar berapa? Kok pangkat kok pangkat ini? Nah, oke. Nah, dapatnya 8,06. Berarti POH-nya itu berapa? Ya kurang log 8,06. pH-nya itu berapa? 14 kurang 3 kurang log 8,06. Ini udah kan ya kalau di bab ini asam basa gitu. 11 ditambah log 8,06 gitu. Terus dengan cara yang sama kita cari untuk MgOH2 plus gitu. pH-nya berapa? Aja gitu. Berarti kan ini Mg2 plus kali OH minus kuadrat sama dengan apa? 7,1 kali 10 pangkat min 12. Berarti kan 0,1 OH minus kuadrat dengan 7,1 kali 10 pangkat min 12. OH minus kuadrat sama dengan akar dari 7,1 kali 10 pangkat minus 11. OH minus sama dengan berapa guys? 8,442. POH itu berapa? 6 kurang log 8,42. pH itu berapa? 14 kurang 6 kurang log 8,42. Sama dengan 8 ditambah log 8,42 gitu. Nah, lihat guys. Di antara pH 11 sama 8 sampai 11 nih. Yang ada di tengah-tengahnya itu berapa gitu. Biar pas dia sampai pH ini, titik ini, dia mengendap salah satunya. Oh, bukan dia. Kelar. Yeay. 9 sama 10. Iya benar. Hanya ada 9 dan 10.
Berarti kalau nggak 9 ya udah 10. Lihat aja yang di tengah-tengahnya. Karena dia bilang pH untuk memisahkan. Memisahkan artinya apa? Memisahkan artinya harus ada salah satunya yang mengendap. Kapan kita tahu dia mengendap? pH-nya tuh dia mengendap pada saat mencapai pH ini. Itu pH yang didapat dari KSP. Kalau mau lengkapnya ntar diajarin sama Kak Agus pas awal tahun. Masuk sekolah, masuk les, ntar beliau minta request materinya diajarin. Gimana guys? Mudeng nggak ini? Kalau nggak mudeng nggak apa-apa. Ntar bisa belajar lagi gitu. Belajar lagi. Nggak usah malu-malu guys kalau gini. Di sini semua pastinya lagi dan masih belajar. Soalnya kalau udah enggak, gue nggak mungkin masuk altar sih, udah pasti udah kuliah sekarang, lagi kuliah, lagi UAS. Tapi kan enggak kan ya, itu bukti kita masih belajar. Ya udah sekian, sampainya nomor 8 doang guys. Ntar kalau ada waktu lagi, kapan-kapan lagi, ntar kita cari waktu lagi deh. Gua beberapa hari ini kayaknya nggak bisa deh sampai kapan gitu. Nggak bisa, soalnya mau Natal kan ya. Natal, tahun baru. Iya. Iya. Jangan ngucapin gue Merry Christmas dulu. Gue Katolik. Belum tanggal 25. Kalau yang lain boleh kali ya. Iya. Gak apa-apa. Oke guys. Gue stop share screen aja. Oke. Oke, sama guys. Semangat guys. Semoga keterima di PTN Impian. UI, UGM. Ya apa gitu. Yang Katolik sama Kristen gimana emang? Lu cari Google aja. Gue nggak mau ngejelasin sembarang. Ntar gue dituduh lagi. Amin. Ya oke. Spill aja tipis gitu. Kristen tuh sebutan untuk orang yang percaya Kristus sebagai Tuhan. Itu Kristen. Makanya disebut sebagai pengikut Kristus, Nasrani. Jadi Kristen tuh nggak beda sama Katolik. Karena Katolik tuh percaya Tuhan Yesus juga. Kristen tuh ada akarnya, ada cabangnya gitu. Cabangnya tuh apa? Protestan, Katolik, Lutheran, banyak. Ya nggak apa-apa. Ya udah, thank you guys. Sekian. Gua akhirnya.